Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini kita akan belajar mengenai KD 3.1, yaitu mengidentifikasi tujuan, sifat, dan keterbatasan laporan keuangan serta pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Anak-anakku semuanya, suatu perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis pasti memiliki suatu tujuan, bukan? Apa saja tujuan yang ingin dicapai suatu perusahaan saat berbisnis? Yang pertama, pemilik perusahaan menginginkan keuntungan yang optimal atas usaha yang dijalankan. Mengapa? Karena pemilik perusahaan menginginkan modal yang ditanamkan segera kembali, dan pemilik modal pasti berharap modal yang ditanamkan tersebut akan berbuah hasil sehingga dapat digunakan untuk investasi yang lainnya. Di samping itu, bagi pihak manajemen perusahaan, keuntungan merupakan suatu pencapaian atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Keuntungan yang diperoleh merupakan suatu prestasi bagi pihak manajemen karena sebagai tolak ukur kesuksesan manajemen dalam mengelola perusahaan. Yang kedua, pemilik perusahaan menginginkan usahanya tidak berjalan hanya satu periode kegiatan saja. Artinya, pemilik menginginkan usahanya dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir, usaha yang dijalankan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka manajemen perusahaan harus mampu membuat suatu perencanaan yang tepat dan akurat, dan juga perlu melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan usaha yang dilakukan. Dan agar usaha yang dijalankan dapat dipantau perkembangannya, setiap perusahaan harus mampu membuat catatan, pembukuan, dan laporan terhadap semua kegiatan usahanya. Oleh karena itu, hari ini kita akan memulai pelajaran dengan mencari tahu apa sih laporan keuangan itu. Jadi, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Biasanya, laporan keuangan dibuat per periode, misalnya 3 bulan atau 6 bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan yang lebih luas, biasanya dilakukan setahun sekali. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Oleh karena itu, dalam praktiknya, kita akan mengenal beberapa jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan modal perusahaan atau ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Pembuatan neraca biasanya dibuat berdasarkan periode tertentu atau tahunan. Kemudian, laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu. Artinya, laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui jumlah perolehan, pendapatan, dan biaya yang telah dikeluarkan, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. Laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Kemudian, laporan ini juga menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya modal tersebut. Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada, sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data yang sudah disajikan. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan
biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu. Selanjutnya adalah tujuan laporan keuangan. Kira-kira apa sih tujuan laporan keuangan itu? Jadi, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Jelasnya, laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Baik semuanya, penjelasan hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti pembahasan yang lainnya akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.